Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada. Semoga jenengan semua selalu diberkati dan semoga jenengan semua selalu sehat dan selalu enjoy. Harapan saya jenengan semuanya dalam usaha porang tidak menemui kendala yang berarti. Kalaupun ada kendala bisa dikonsultasikan dan eh, bisa dilakukan konsultasi maupun eh, cari referensi dari orang-orang yang memang sudah bergerak di bidang porang dan yang jelas tanpa ada motif sesuatu seperti itu. Dan per hari ini banyak yang tanya harga katak, Pak Po. Harga katak sekarang berapa? Saya cuma memberikan jawaban. Harga katak sekarang belum ada harga karena katak sendiri sekarang masih masa eh, vegetatif jarang generatif. Jadi masa pengisian umbi maupun masa pembesaran katak. Jadi saya mengharapkan gunakan bibit katak yang berkualitas dan kalau pakai bibit umbi ya umbi yang bagus. Jadi umbi yang dan kalau per hari ini ya umbi itu cenderung mulai rusak seperti ini. Ini wajar karena ini masa pertumbuhan. Ini ada sisa sedikit. Ini umbi isi sekilo isi 3 isi 4. Dengan berjalannya waktu banyak teknis-teknis penemuan eksperimen begitu. Katak dibelah-belah, umbi dibelah-belah menjadi umbi ninja misteri seperti ini. Jadi ini umbi ninja misteri. Jadi untuk dulur-dulur sekalian yang belum paham atau belum menguasai teknisnya, lebih baik nggak usah bikin yang seperti ini. Karena seperti ini rentan error kalau jenengan nggak menguasai teknisnya akan menjadi kompos. Kalau jenengan sudah bisa menguasai teknisnya, sudah bisa menumbuhkan seperti ini dan nanti cara tanamnya bisa, monggo nggak masalah. Jadi bagi saya eksperimen itu kalau satu butir, dua butir gitu dicoba seperti itu ya monggo nggak masalah. Tetapi kalau banyak nanti akan mengakibatkan kalau jadi kompos dengan akan rugi. Jadi ini dulur-dulur. Uh, seperti ini. Ini ninja misteri. Terus per hari ini banyak juga yang dulur-dulur itu ribut masalah pupuk. Jadi kalau jenengan ada waktu gunakan E4 dan molase untuk bikin pupuk organik cair maupun pupuk organik padat yang dari Kobe. Itu kalau Anda ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya menggunakan pupuk pabrikan BUMN ataupun subsidi non subsidi ya sah-sah mawon nggak masalah. Jadi dalam usaha tani itu atau begini Pak Po, mama jemuk. Jadi pupuk pabrikan iya, organik iya itu juga nggak masalah, namanya juga petani. Jadi dengan menggunakan POC yang beli di pabrik seperti ini bisa, seperti ini bisa, juga jenengan bisa menggunakan yang seperti ini juga bisa. Jadi terserah jenengan mau memakai yang seperti apa. Jadi jangan antipati, jangan nanti ini ZPT POC yang sudah jadi bikinan sendiri. Kita memang harus dituntut kreatif. Biasanya orang kepepet itu baru bisa kreatif. Kalau nggak kepepet biasanya nggak bisa kreatif karena ada gitu. Dan juga saya menyarankan kalau bisa jangan menggunakan herbisida begini. Karena untuk porang kalau jenengan memakai herbisida seperti ini cenderung perkembangannya ke depannya itu kurang bagus. Jadi untuk dulur-dulur sekiranya kalau bisa
ini karena ini adalah perusak akar. Nanti kalau jenengan menggunakan herbisida nanti akarnya akan rusak. Memang sih 1-2 yang biasanya yang mengandung 480 SL itu daunnya tidak rusak, daunnya tetap hijau, batangnya tidak roboh. Jadi sekali lagi yang mengandung 480 XL itu biasanya seperti itu. Ataupun yang mengandung piro iki kok gak ketok. Mengandung 460 SL itu cenderung tidak di pohonnya nggak apa-apa, daunnya nggak apa-apa, tapi akarnya loh, rumputnya mati, akarnya juga akan rusak. Kalau akarnya rusak nanti akan menimbulkan busuk-busuk seperti ini, akan busuk seperti ini, dan ini akan ngelonyom ini akan merata, nanti akan gundul gitu, nggak ada akarnya, pertumbuhannya akan juga jelek, dan nanti mutu umbinya juga kurang bagus. Kalau bisa jangan menggunakan itu. Jadi untuk dulur-dulur saya harapkan jenengan harus kalau bisa jangan menggunakan itu. Biar agak santai sambil ngopi lur. Seger. Mimik kopi dulu. Tadi woles mawon. Dan kalau bisa jenengan bikin CPT maupun POC juga harus yang istilahnya menguasai tekniknya dulu, jangan asal-asalan. Jadi dipelajari dulu apa saja bahannya, karena untuk dijadikan mol mikroorganisme lokal itu beda dengan POC, pupuk organik cair. Dan pupuk organik cair juga ada yang cenderung ke NPK, ada yang cenderung ke KCL, ataupun itu yang diperkuat yang mana. Kalau NPK pabrikan itu biasanya cenderung majemuk lur, ukurannya sama. Jadi itu biasanya antara NPK itu 16%, 16% atau 15%, 15%. Sambil udut lur. Monggo udutnya karo disedot nyimak lur, biar sahdu. Jadi dulur-dulurku sebangsa setanah air, terus sekarang pada ribut harga. Harga nanti bagaimana? Untuk prediksi saya pribadi itu kemarin saya dijapri seseorang bahwasannya salah satu pabrik sudah buka di angka 8.000. Alhamdulillah, prediksi saya kemarin sebulan yang lalu itu adalah 8.000 sampai 14.000. Tapi sekarang sudah ada warning salah satu pabrik itu sudah buka dengan harga 8.000. Tetapi biasanya ya sing arep diduduk opone to lur, sing arep didol opone urung ana umbine. Jadi belum ada umbinya masa arep mau dibongkar. Kecuali yang hasil bulang-bulangan atau nuwun sewu, bahkan yang hasil dari pencurian. Dan banyak keluhan juga dari dulur-dulur itu tentang pencurian atau keamanan. Tadi keamanan harus dijaga juga, karena keamanan itu sangat penting. Kalau di tingkat desa buatkan peraturan desa, kesepakatan bersama untuk menanggulangi pencurian. Karena kalau pencurian nggak ditanggulangi, minimal ada peraturan desa atau peraturan adat lah. Kalau itu sudah ada, nanti ada kesepakatan dan bisa menembusi pihak kepolisian setempat bahwasanya
peraturan itu akan ditunjang kalau pencurian ditambah pasalnya yang dari Pak Polisi itu kan ada mengambil milik orang lain atau merusak milik orang lain dan sebagainya. Itu kalau masalah hukum saya kurang paham, jadi nggak pas kalau saya bicara masalah hukum, tetapi memberikan solusi saja bahwasanya jenengan bisa tanam, nggak bisa jual, repot. Jenengan tanam tidak aman juga repot. Jenengan mau tanam nggak ada modal juga repot. Jadi kesinambungan antara modal, keamanan, dan juga modal, terus cara teknis tanam, terus keamanan, itu kesinambungan untuk membangun pasar. Jadi kalau semuanya itu sudah bagus, nanti pasar itu akan terbangun. Terus banyak yang tanya, Pak Po, nanti yang beli siapa? Begini lur, kalau jenengan tanam, otomatis nanti pasti akan ada yang membeli. Kalau jenengan tanam, otomatis nanti pasti ada yang membeli. Nah, yang membeli siapa? Nanti kalau jenengan ada, pasti pedagang itu akan datang ke situ. Dan kalau bisa dijual dengan harga yang terbaik itu adalah bulan 8 lor. Karena kalau bulan 8 porang itu sudah gundil seperti ini, kadar airnya sudah tipis, kotoran tanahnya itu sudah hampir nggak ada. Jadi untuk repaksinya yang kemarin banyak yang tanya, R itu apa Pak Papo? R itu repaksi di dunia pertanian itu sudah nggak asing. Gabah pun juga ada potongannya. Kalau katak biasanya juga ada potongannya. Yang hilang itu kalau pakai timbangan digital itu biasanya komanya itu hilang. Kalau porang kering biasanya komanya yang hilang gitu. Kalau biasanya kalau porang basah itu ada yang per glangsing atau per karung itu 2 kilo, ada yang 1 kilo, tergantung kesepakatan. Bahkan kalau ketika jual itu keadaannya banyak tanahnya gitu ya, bisa-bisa lebih dari itu. Jadi lebih, biasa juga 5 kilo potongannya gitu. Itu tergantung kesepakatan dan kebiasaan adat setempat. Dan R repaksi itu ada yang 1%, ada yang sampai bahkan sampai 10%. Itu di daerah tertentu seperti itu. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, pesan saya tetap semangat mawon untuk menyongsong musim panen yang akan datang. Kalau jenengan masih ingin tanam, usahakan hindari penipuan. Karena sekarang marak, karena orang komoditas yang menggiurkan, otomatis banyak juga yang ingin memanfaatkan momen tersebut, cari hidup dari situ. Dan juga banyak juga orang yang ingin memanfaatkan kesempatan itu, padahal dia belum kenal porang, belum tahu porang, tetapi dia karena di situ ada prospek untuk menipu, booming, viral, akhirnya dia terjun di situ. Dan akhirnya ya banyak yang tertipu, banyak yang beli bibit enggak standar, banyak yang beli bibit kemahalan itu. Makanya carilah penyedia bibit yang memang eksistensinya sudah tidak diragukan. Syukur mau silaturahmi. Monggo kalau mau ke PPCI atau pesan bibit ke PPCI kita siap. Masalah kualitas kita jaga. Dan nanti pembimbingan kita dampingi secara gratis. Begitu dulur. Karena saya juga ada jam ke ladang, petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun.